Hai teman-teman semua, salam adventure. Teman-teman, hari ini adalah hari terakhir kami explore wilayah timur Indonesia. Kira-kira habis berapa sih biaya yang saya keluarkan selama kurang lebih 18 hari berkendara? Saksikan di akhir video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat siang semuanya, khususnya waktu Indonesia bagian tengah. Alhamdulillah terlihat ya teman-teman, ada bungkusan. Kami diberikan bungkusan mengingat hari ini adalah hari Jumat berkah ya, waktunya sholat Jumat. Dan mungkin pihak masjid atau beliau melihat kami adalah musafir dalam melaksanakan perjalanan jauh. Alhamdulillah. Baik teman-teman, saat ini kami langsung bergegas ke Pelabuhan Lembar untuk siap-siap masuk ke kapal Kirana 7. Sayang sekali hari ini kami tidak mampir ke sirkuit Mandalika karena mengingat waktunya yang sangat mepet begitu. Walaupun saya pribadi sudah pernah, tapi rasanya kurang afdol kalau ke Lombok ini tidak mampir ke sirkuit Mandalika. Nah ini teman-teman, sudah mulai berdatangan para penumpang, dan di sini kami akan didata atau diinput untuk sebelum masuk ke kapal Kirana 7. Dan saya di sini nggak sendiri, maksud saya nggak berdua. Ternyata ada rider lain, solo rider atau touring sendiri ke Nusa Tenggara Barat, NTB atau Lombok ini gitu. Jadi makin banyak ya petouring atau rider yang solo ride untuk menikmati alam Indonesia di wilayah timur khususnya gitu, karena aksesnya sekarang mudah ya, kapal pun banyak tersedia ya, contohnya seperti kapal Kirana 7 ini dari pihak swasta tentunya gitu, yang ada model direct atau kita reading dari pulau ke pulau menggunakan kapal ferry. Jadi teman-teman kalau misalkan mau direct, sekarang banyak pilihan ya mau kemana kapalnya. Baik teman-teman, jadi hari ini kami akan full gimana sih situasinya di kapal Kirana 7 ini. Yang sebelumnya saya sudah mereview kapal Dharma Rucita 8 di video sebelumnya. Nah, bagaimana yang untuk kapal Kirana 7 ini, fasilitasnya seperti apa? Oke teman-teman, mari kita saksikan bersama. Nah teman-teman, saya sudah berada di ruangan saya, di mana nanti saya akan menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 19 sampai 20 jam ke depan di ruangan ini. Situasinya seperti ini, ruangan saya teman-teman, ini saya pilih fasilitas yang VIP dewasa. Jadi yang VIP dewasa ini modelnya kursi ya teman-teman, seperti kursi bis eksekutif lah ya. Jadi ada meja lipat, terus ada port USB untuk charger, terus
kursinya juga bisa di reclining, maju mundur, lalu ada sandaran untuk kaki supaya bisa selonjor. Dapat juga selimut dan bantal leher gitu. Posisi VIP ada cuma satu, dia ada di depan, posisinya ada di depan, paling depan kapal ya gitu ya. Jadi seperti seolah-olah kita ada di ruang kendali kapal gitu. Jadi view-nya langsung ke lautan di depan gitu ya. Kacanya juga besar-besar gitu ya. Tempatnya bersih, lalu dingin juga, AC-nya lumayan dingin di ruangan ini gitu, karena ruangan tersendiri ya yang VIP ini gitu. Dan saya dan teman saya Bro Fauzan memang berpisah, dia di pemilih ekonomi AC. Ternyata di ekonomi AC menurut saya lebih nyaman juga sih gitu, karena dia modelnya tempat tidur ya, matras gitu ya gitu. Yang membedakan adalah kalau di ekonomi AC mungkin kurang privasinya ya, karena dijadikan satu dengan penumpang lain, tidak ada sekat-sekatnya gitu, jadi memang ruangan luas gitulah ya. Terus kalau yang di VIP ya pasti ya ada privasinya ya, karena di ruangan sendiri dan ada sekat-sekatnya. Nah ini adalah di belakang ruangan saya VIP, itu ada tempat live musik, itu sampai dengan jam 10 malam live musiknya. Lalu setelah itu ada kafetaria, kurang lebih sama dengan modelnya dengan Dharma Rucita 8 karena satu company ya gitu. Nah ini toiletnya, untuk toilet mandi, terus ada toilet duduk dan toilet jongkok. Dan ini connecting dengan lebih dekat ya, lokasi toiletnya dengan ekonomi AC gitu. Menurut saya kapal Kirana 7 ini dimensinya lebih kecil ya dibanding dengan Dharma Rucita 8. Jadi otomatis ruangannya tidak terlalu besar-besar seperti Dharma Rucita 8 yang ruangannya ruangan per ruangan itu besar-besar gitu. Lalu ini ada ruang musola, ruangannya cukup lah ya, cukup luas untuk menampung jemaah. Dan ini ada tempat wudhu pria dan wanita. Ruangan musolanya pun sejuk ya, AC-nya dingin. Walaupun kapal ini tidak begitu besar dibandingkan Dharma Rucita 8, tapi untuk kestabilannya cukup baik ya kapal Kirana ini. Jadi saya merasakan tidak merasa ada goyangan gitu loh yang signifikan ketika kapal ini menerjang gelombang atau ombak tinggi. Karena di bulan ini saat ini saya berada di kapal, ini kan bulan musim penghujan ya gitu. Jadi ombak tinggi itu pasti ada gitu ketika di musim penghujan ini. Namun kapal ini bisa menghadapi dengan baik terkait kestabilannya. Nah ini teman-teman, situasi berada di dek paling atas kapal Kirana 7 di sore hari. Anginnya cukup kencang ya gitu, dan sedikit dingin anginnya karena mungkin ada beberapa wilayah yang hujan. Nah ini ada playgroundnya juga buat anak-anak ketika kita membawa keluarga mungkin. Dan kami ini menuju ke dek paling belakang.
Itu terlihat ada skoci, lalu di dek paling belakang itu ada ruang mesin ya. Jadi emang agak berisik di dek paling belakang ini. Terlihat juga ada fasilitas olahraga sepeda statis ya teman-teman. Lalu di dek belakang juga ada toilet, ada 3 toilet. Di sisi kapal juga ada skoci, terus skoci yang paling besar tuh yang oranye juga ada. Nah, ini kafetaria tempat tadi, dan ini adalah ruang live musik. Dan kembali lagi ke ruangan saya di ruangan VIP. Nah teman-teman, kurang lebih seperti ini fasilitas makan yang saya dapatkan. Perjalanan kali ini yang saya dapatkan untuk fasilitas makannya adalah di malam hari sama dengan sarapan pagi di keesokan paginya. Kurang lebih seperti ini teman-teman untuk fasilitas makannya. Lalu dapat buah serta sayur. Lalu ada teh manis hangat tentunya, dan air mineral. Dan ini teman-teman fasilitas sarapan paginya. Saat ini jam menunjukkan pukul 6:30 waktu Indonesia Barat ya, karena sudah masuk wilayah Jawa Timur gitu. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya mendapatkan roti isi, roti coklat sepertinya. Lalu ini sarapan paginya, sepertinya enak. Lalu juga kerupuk, serta puding. Lalu ada sayurnya, itu berupa pecel ya. Jadi pagi ini kita sarapan nasi pecel, serta tentunya teh manis hangat dan air mineral. Nah teman-teman, saat ini kami berada di bawah jembatan Suramadu, dan artinya kami sekarang sudah sebentar lagi akan sampai ke pelabuhan Tanjung Perak. Lama itu di atas kosong. Lama. Terakhir Pak. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kami sampai juga di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Kami sampai di pelabuhan dan keluar dari kapal sekitar tepat pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Kami juga bertemu dengan para solo rider ya yang explore di wilayah timur Indonesia. Hai, sampai ketemu lagi ya, di adventure berikutnya. Saat ini kami sedang keluar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan akan langsung menuju ke Bekasi. Sebelumnya kami akan makan siang dulu di daerah Bojonegoro dan di sini kami titik berpisah dengan Bro Fauzan karena Bro Fauzan akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta. Baik teman-teman, saatnya saya akan menginformasikan habis berapa sih biaya selama saya 18 hari berkendara explore Nusa Tenggara Timur atau Flores. Yang pertama adalah biaya kapal ya. Biaya kapal artinya keseluruhan dari Surabaya ke Labuan Bajo. Labuan Bajo menyeberang ke Pelabuhan Sape di NTB, dari NTB menyeberang ke Pulau Lombok, lalu dari Pulau Lombok menyeberang kembali lagi ke Tanjung Perak, Surabaya. Itu menghabiskan total sebesar Rp2.684.088. Untuk uang saku dan bensin saya mengeluarkan biaya sebesar Rp1.739.700. Itu sudah termasuk dengan ganti oli ya, ganti oli ketika saya berada di Labuan Bajo sebelum menyeberang ke Pelabuhan Sape di NTB gitu.
gitu. Lalu bagaimana untuk penginapannya dan akomodasi? Untuk penginapan saya urunan dengan Bro Fauzan. Jadi beliau yang menjadi bendaharanya selama perjalanan ini. Jadi per orang itu 3 juta, artinya 6 juta kalau digabungkan. Itu penginapan minus di hari terakhir ya, karena hari terakhir di kita motocamp di kaki Gunung Rinjani. Untuk penginapan itu sendiri kami nggak mewah-mewah ya, jadi yang penting bisa istirahat di di penginapan itu sendiri. Lalu akomodasi, yang dimaksud akomodasi di sini adalah untuk makan siang dan makan malam ya. Kalau makan atau sarapan pagi kan sudah dapat dari pihak penginapan selama kita berkendara. Gitu. Jadi total yang saya keluarkan dana pribadi itu sebesar keseluruhannya adalah Rp7.423.788. Begitu teman-teman. Jadi itulah tadi biaya yang saya keluarkan selama 18 hari berkendara eksplor Nusa Tenggara Timur. Gitu. Nah, ini sekarang saya sudah sampai di Kota Bekasi. Kira-kira kurang lebih saya perjalanan memakan waktu 14 jam dari Pelabuhan Tanjung Perak sampai dengan Bekasi. Ini saya sampai sekitar pukul 2 dini hari di hari Minggu. Dengan 14 jam itu saya istirahat 7 kali, itu isoma dan isi bensin gitu. Baik teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya dari video awal sampai dengan terakhir. Tetap waspada di jalan, keep safety riding, dan salam adventure.